fuck my lord. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Kita sudah melihat jika di One Piece manga chapter 1033, pedang Enma Zoro berulah dan merepotkan Zoro yang tengah bertarung dengan King. Tapi di akhir chapter terlihat Zoro mulai mengaktifkan haki raja yang sepertinya haki itulah yang diinginkan oleh Enma. Apakah ini pertanda si penguasa neraka Enma akan ditaklukkan oleh Zoro? Dan apakah ini juga artinya King, sang Lunarian terakhir, akan menemui ajalnya? Kita akan bahas spoiler One Piece chapter 1034. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Dan bagi teman-teman pecinta Marvel, jangan lupa juga untuk subscribe channel Marvel Mania yang linknya ada di kanan atas video ini ya. Let's check it out. One Piece chapter 1033 sebelumnya sudah memperlihatkan fakta mengapa King yang selama pertarungan dengan Zoro seperti tidak bisa dilukai ternyata memang bukan berasal dari ras sembarangan. King itu ternyata adalah sisa ras Lunarian yang masih hidup. Ras inilah yang disebut Shirohige, merupakan penduduk kerajaan dewa atau Kingdom of Gods yang dahulu kala berlokasi di atas Marijoa di Red Line. Ras Lunarian di masa lalu adalah ras khusus yang bahkan dianggap dewa. Ras ini punya kemampuan beradaptasi di berbagai tempat, tidak peduli se-ekstrim apapun tempat itu. Seorang Lunarian bisa dikatakan hampir abadi dan sulit sekali untuk dibunuh. Tidak hanya itu, kekuatan dan daya hancur mereka juga sangat luar biasa, sehingga mereka juga dianggap sebagai monster. Ras Lunarian adalah ras yang punya kemampuan memanipulasi api. Tanpa perlu buah iblis sekalipun, ras ini sudah seperti pemakan buah iblis karena kekuatannya. Dan karena itulah kerajaan para dewa tempat ras ini tinggal sampai dihancurkan di masa lalu karena takut akan kekuatan mereka. Dan tinggallah tersisa King saja yang masih bertahan. Sekarang King pun sudah memakan buah iblis Ryuryu no Mi yang membuatnya bisa menjadi Pteranodon ataupun silangan antara manusia dan Pteranodon. Tentu saja dengan begini kekuatannya semakin dahsyat. King juga ternyata punya kemampuan berpedang yang sangat baik dan juga bisa dikatakan pemahamannya tentang kemampuan pedang itu setara dengan para samurai. Itulah mengapa King menjadi salah satu all-star Kaido karena level kekuatannya yang sudah sangat tinggi. Di sisi lain, Zoro mulai bisa mengerti apa yang diinginkan oleh Enma. Pedang buatan Shimotsuki Kozaburo ini memang sangat spesial karena memiliki kepribadian yang kuat. Pedang yang diberi nama dari nama Raja Penguasa Neraka ini bisa dibilang pedang yang sangat sulit dikendalikan, dan hanya orang yang tepat yang dipilih pedang ini pula lah yang bisa menggunakan kekuatannya sampai pada level maksimal. Pedang Enma akan aktif jika dipicu oleh beberapa hal, salah satunya shamisen. Ketika aktif, pedang ini akan langsung menyerap haki penggunanya dengan begitu banyak. Jika orang biasa tanpa haki yang hebat memegang pedang ini, maka dia akan mati lemas karena energinya diserap. Dan kita melihat bagaimana pedang ini seperti berusaha untuk memberikan tantangan kepada Zoro. Pedang Enma ini selama ini berusaha Zoro perkuat dengan Bushoku Haki miliknya. Tapi Zoro mulai paham jika haki itu tidak cukup untuk pedang ini. Pedang ini sepertinya menuntut lebih karena selama ini memang kita ketahui pedang ini telah digunakan oleh orang-orang spesial. Dan sampai terakhir kali pedang ini pun digunakan oleh Kozuki Oden. Oden bukan orang sembarangan, karena faktanya dia adalah seorang pemilik haki raja yang sangat hebat. Di tangan Oden, pedang Enma benar-benar takluk dan jinak dan mengikuti semua perintah Oden. Berkat pedang ini pula lah, Oden bisa menebas dan melukai Kaido. Zoro yang mulai memahami hal itu pun terlihat mulai mengaliri dirinya dengan Haoshoku Haki atau haki raja. Hal ini terlihat dari mulai jatuh pingsannya orang-orang di sekitar Zoro sebagai efek dari aktifnya haki itu. Dan jika Zoro benar-benar memang bisa menguasai haki itu, maka Zoro akan bisa menundukkan Enma. Dan ini akan jadi keuntungan besar bagi Zoro, terutama fakta jika lawan Zoro adalah King yang merupakan seorang dewa. Zoro mungkin akan mulai menggabungkan Haoshoku Haki dan Bushoku Hakinya secara bersamaan kepada Enma. Dan otomatis jika hal itu berhasil dilakukan, Enma akan jadi pedang hitam yang memiliki kemampuan tebasan yang sangat dahsyat. Ditambah dengan dua pedang lainnya yang tidak kalah hebat, yaitu Wado Ichimonji dan Sandai Kitetsu, yang juga dialiri dua haki sekaligus, maka bisa jadi di One Piece chapter 1034 atau setelahnya, Zoro akan bisa mendaratkan teknik Santoryu dengan sangat efektif.
dan kali ini bisa melukai King. Tapi sepertinya pola penguasaan Zoro terhadap Enma akan berbeda dengan Oden. Jika Oden seperti menaklukkan Enma dan membuatnya tunduk patuh pada kemauan Oden, sedangkan Zoro, pola yang diperlihatkan adalah Zoro akan bersahabat dengan Enma dan akan bersatu padu antara keduanya untuk saling mengerti dan saling mendukung, sehingga Enma benar-benar akan mengeluarkan seluruh potensinya. Haos Shokuhake yang dikeluarkan Zoro menjadi bukti jika Zoro sangatlah pantas jadi orang kedua terkuat di bajak laut topi jerami, seperti halnya Riley di bajak laut Roger. Memang sepantasnya seorang pendamping utama kapten itu memiliki haki raja. Nah, itulah bocoran pertama One Piece chapter 1034. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!